Shalom adik-adik. Adik-adik, kakak mau bertanya, bagaimana ya caranya Tuhan Yesus meredakan angin topan di Danau Galilea? Ya, hanya dengan berkata, "Diam, tenanglah." Nah, angin topan itu langsung berhenti ya adik-adik. Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Nah, hari ini kita mau belajar lebih mengenal Tuhan lagi. Nah, hari ini kita mau belajar kuasa Tuhan Yesus yang seperti apa ya? Adik-adik, setelah peristiwa Tuhan Yesus meredakan angin topan di Danau Galilea, Tuhan Yesus mendarat di sebuah tempat yang bernama Gerasa. Nah, ketika Tuhan Yesus baru saja turun dari perahu, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang kerasukan roh jahat adik-adik. Wah, bagaimana ya keadaan laki-laki itu? Wah, ternyata keadaannya sangat mengerikan adik-adik. Dia tidak berpakaian, dia tidak tinggal di dalam rumah, dia tinggal di pekuburan. Tidak ada orang yang berani mendekati dia karena dia suka menyakiti orang lain, dia suka menyakiti dirinya sendiri juga. Dan dia suka berteriak-teriak. Adik-adik, sebenarnya laki-laki itu sangat menyedihkan keadaannya. Karena di dalam dirinya ada banyak sekali roh jahat yang menguasai dan menyiksa dia. Roh jahat yang ada di dalam dirinya itu sering memukul-mukuli dirinya dengan batu adik-adik. Nah, jadi adik-adik tubuhnya penuh dengan luka. Orang-orang berusaha untuk mengikat tangannya. Tapi ternyata roh jahat itu sangat kuat adik-adik. Dia bisa memutuskan tali itu. Bahkan ketika dia dirantai, rantainya pun bisa dilepaskan oleh dia. Nah, tidak ada yang bisa menolong orang itu adik-adik. Kasihan sekali ya keadaannya. Nah, tapi ya, sewaktu dia melihat Tuhan Yesus turun dari perahu, laki-laki itu berlari kepada Tuhan Yesus lalu menyembah di hadapan Tuhan Yesus. Adik-adik, kenapa dia menyembah Tuhan Yesus ya? Ya adik-adik, kita buka Alkitabnya. Kita baca Markus 5 ayat 6-7. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa baca, boleh minta dibacakan oleh mama papanya ya. Kita baca ya, Markus 5 ayat 6-7. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Wah, adik-adik, roh jahat itu tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan roh jahat itu tahu bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyiksa dia. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada dia. Kata Tuhan Yesus, "Siapa namamu?" Lalu ia menjawab, "Namaku Legion, karena kami banyak." Adik-adik, Legion adalah nama yang biasanya digunakan oleh prajurit Romawi yang berjumlah 6.000 orang. Nah, setan itu mengaku bernama Legion, berarti dia banyak sekali ya adik-adik. Nah, pantas saja roh jahat yang ada di dalam diri orang itu sangat kuat ya. Dia bisa memutuskan tali dan rantai. Tapi adik-adik, meskipun roh-roh jahat itu kuat, mereka tidak bisa menandingi kuasa Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Adik-adik, roh jahat itu senang sekali ketika manusia mengalami penderitaan dan kebinasaan. Roh jahat tidak hanya bekerja dengan cara memasuki tubuh orang-orang adik-adik, tapi dia bekerja melalui berbagai cara di dunia ini. Misalnya dengan hal-hal yang kelihatannya menyenangkan. Nah, contohnya seperti tontonan YouTube, TikTok, atau acara-acara TV yang menarik. Nah, ketika kita suka sekali melihat
Acara-acara itu sampai kita lupa waktu, lupa mandi, lupa makan, bahkan jadi suka begadang. Nah, pada saat itu iblis senang adik-adik, karena iblis suka ketika kita menjadi sakit, karena kita suka begadang, atau karena kita kurang makan, atau ketika tubuh kita kotor karena kita jadi malas mandi. Adik-adik, jika sesuatu sudah membuatmu menjauh dari Tuhan, itu namanya dosa adik-adik. Nah, Tuhan Yesus ingin kita terlepas dari dosa. Roh jahat itu memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus tidak mengusir mereka keluar dari daerah itu. Mereka memohon supaya mereka disuruh pindah ke babi-babi yang ada di lereng-lereng bukit yang sedang mencari makan adik-adik. Roh jahat itu tahu hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat mereka berpindah tempat dari orang itu kepada babi-babi yang ada di lereng bukit. Tuhan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dari tubuh laki-laki itu dan berpindah kepada babi-babi yang ada di lereng bukit. Adik-adik, jumlah babi-babi itu adalah 2000 ekor. Banyak sekali ya adik-adik. Dan semua babi itu dirasuki oleh roh jahat, sehingga babi-babi itu berlari-lari ke sana ke sini sampai akhirnya mereka jatuh dari lereng bukit dan mereka mati lemas di dalam jurang. Adik-adik, para penjaga babi-babi itu kaget melihat peristiwa itu. Kemudian mereka berlari ke kampung-kampung daerah situ dan menceritakan kepada orang-orang tentang apa yang sudah mereka lihat. Kemudian datanglah seluruh penduduk Gerasa dan mereka melihat bahwa orang yang tadinya kerasukan roh jahat itu sudah waras, artinya sudah terbebas dari roh jahat. Orang itu sudah duduk dan berpakaian. Biasanya dia tidak bisa duduk, dia hanya berlari-lari ke sana ke sini dan tidak berpakaian kan adik-adik. Nah, tapi setelah dia dibebaskan oleh Tuhan Yesus, dia bisa duduk dengan tenang dan dia juga sudah berpakaian. Wow, kuasa Tuhan Yesus itu begitu hebat ya adik-adik. Tuhan Yesus hanya seorang diri bisa mengalahkan ribuan roh jahat. Tuhan Yesus memang hebat. Yuk adik-adik kita katakan Tuhan Yesus hebat ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus hebat. Tapi adik-adik, penduduk Gerasa merasa takut kepada Tuhan Yesus. Mereka menyuruh Tuhan Yesus untuk pergi meninggalkan daerah Gerasa. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah dibebaskan tadi? Adik-adik, sebenarnya orang itu ingin mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan sesuatu kepada dia. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Yuk buka Alkitabnya dari Lukas 8 ayat 39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak mengizinkan orang itu mengikuti Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus menyuruh dia untuk pulang dan menceritakan kepada orang-orang yang ada di rumahnya tentang apa yang sudah terjadi dengan dirinya. Bagaimana Allah itu sangat mengasihi dia dan telah membebaskan dia dari roh-roh jahat yang selama ini menguasai hidup dia, adik-adik. Wah, adik-adik, coba bayangkan, pasti orang itu sangat bersuka cita ya. Dia pasti sangat bersyukur karena selama ini dia dikuasai oleh banyak sekali roh jahat. Dia tidak bisa hidup dengan normal. Tetapi setelah Tuhan Yesus membebaskan dia dari roh-roh jahat itu, dia menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Tapi adik-adik, orang itu tidak hanya menceritakan kejadian itu kepada keluarganya di rumah loh.
Ternyata orang itu memberitakan tentang Tuhan Yesus ke 10 kota adik-adik. Wow, luar biasa ya. Tuhan Yesus sudah mengubahkan kehidupan dia yang tadinya ditakuti oleh orang-orang dan dibiarkan tinggal di pekuburan. Tapi Tuhan Yesus mengasihi dia dan menjadikannya berharga. Tuhan Yesus telah mengubahkan hidup orang itu dan telah menyelamatkan dia. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa roh-roh jahat ya. Tapi sebenarnya kuasa yang paling besar dan kemenangan yang paling besar adalah ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib dan mengalahkan maut. Tuhan Yesus mengalahkan maut, yaitu kematian kekal, dengan cara bangkit pada hari yang ketiga. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus berkuasa menyelamatkanmu dari hukuman dosa dan dari kuasa roh-roh jahat. Sekarang waktunya kita belajar ayat hafalan ya adik-adik. Yuk kita buka dulu Alkitabnya dari 1 Yohanes 4 ayat 4b ya. Kita baca alamatnya, isinya, dan kembali kepada alamatnya ya. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Adik-adik, ayat ini mengatakan bahwa roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus ada di dalam hati kamu. Nah, roh Tuhan yang ada di dalam hati kamu itu lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Nah, sekarang kita mau baca ya ayat ini sekali lagi dengan mengganti kata kamu dengan namamu sendiri ya. Contohnya seperti ini. Sebab roh yang ada di dalam Eri lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, ganti dengan nama kamu sendiri ya adik-adik. Nah, sekarang yuk kita hafalkan ayat ini ya, supaya ayat ini melekat dalam hatimu dan memberikan kamu kekuatan. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Nah, adik-adik sudah mulai hafal ya ayatnya. Hafalkan terus firman Tuhan supaya firman Tuhan melekat dalam hati kamu. Firman Tuhan berkuasa menolong kamu dalam segala keadaan. Adik-adik, yang membutuhkan pembebasan bukan hanya orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa tadi ya adik-adik, tapi kamu dan kakak juga membutuhkan pembebasan. Pembebasan dari hukuman dosa. Tuhan Yesus ingin kita terbebas dari hukuman dosa dan dari kuasa roh jahat. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya di kayu salib, menanggung semua dosa-dosa kamu dan juga dosa kakak. Dan Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dalam kebangkitannya. Adik-adik, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bersyukurlah karena Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus, yaitu rohnya yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh yang lebih berkuasa daripada roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Bersyukur juga karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kamu dari hukuman dosa. Nah, bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini maukah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus
berkuasa membebaskan kamu dari hukuman dosa dan juga dari roh-roh jahat? Kalau kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus, mari ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus berkuasa membebaskan saya dari hukuman dosa. Tuhan Yesus juga berkuasa membebaskan saya dari roh-roh jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih karena Tuhan Yesus sangat mengasihi aku. Tuhan, sekarang saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan saya menjadi milik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ingatlah selalu bahwa kamu adalah milik Tuhan Yesus dan kuasa Tuhan ada di dalam kamu ya.